Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Ramadhani. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat pada praktikum pengantar sains data. Jadi dataset yang saya gunakan itu menggunakan metode K, K-nearest neighbor atau yang biasa kita sebut KNN. Jadi kita next. Nah, Eh, pertama kita jelaskan terlebih dahulu apa sih itu KNN. KNN adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan kedekatannya dengan data train. Konsep utama KNN adalah bahwa suatu observasi baru akan diprediksi berdasarkan mayoritas kelas dari sejumlah K tetangga terdekatnya. Nah, pada proyek ini, KNN digunakan untuk memprediksi apakah suatu tanggal akan terjadi hujan atau tidak menggunakan variabel rain di Seattle dengan memanfaatkan variabel Tmin, Tmax, dan PRCP. Ini maksudnya yang mempengaruhi si hujan. Tmin itu cuaca minimum, Tmax itu adalah cuaca maksimum sebagai prediktornya. Model ini sesuai karena pola cuaca umumnya dapat diidentifikasi dari kemiripan kondisi hari-hari sebelumnya. Nah, prinsip kerja model KNN adalah yang pertama menentukan nilai K, yang kedua menghitung jarak, yang ketiga mengidentifikasi K tetangga terdekatnya, yang terakhir menentukan label data baru. Nah, di sini label datanya adalah si range, yang nilainya itu ada dua, true or false. Nanti data tersebut akan diubah menjadi numerik, yaitu bilangan biner. Nol itu adalah false atau tidak hujan, satu itu adalah true atau hujan, terjadinya hujan. Nah, target yang diprediksi uh, bersifat biner sebelumnya kan, jadi sesuai dengan klasifikasi. Nah, variabel prediktor yang digunakan itu numerik, jadi proses pengukuran jarak antar datanya menjadi valid dan mudah dilakukan. Lalu pada prediksi pola hujan itu sangat bergantung pada kedekatan kondisi cuaca yang merupakan dasar dari metode ini. Nah, dataset Seattle Weather mengandung data historis suhu dan curah hujan dalam rentang waktu yang panjang, yaitu dari tahun 1948 hingga tahun 2017, sehingga cukup representatif untuk memprediksi kejadian hujan berdasarkan kemiripan data. Nah, berikut library yang saya gunakan. Yang pertama ada Pandas. Pandas ini adalah eh, mengelola data, atau biasanya kita menginput data dalam format apapun. Nah, untuk data yang saya gunakan itu menggunakan format CSV. Maka nanti eh, kita bisa menggunakan library Pandas ini. Nah, kalau NumPy ini adalah operasi numerik. Sementara yang ini, train test split itu untuk membagi data train dan juga data test. Lalu ada standard scalar, itu untuk menyamaratakan skala variabel. Lalu di sini ada neighbor classifier. Classifier itu adalah algoritma KNN model. Lalu di sini ada akurasi score, confusion matrix, classification report, itu untuk evaluasi model. Lalu ada matrix, itu untuk metode evaluasi juga, tapi sebagai tambahan. Lalu di sini ada matplotlib, pyplot, SPLT, ini adalah visualisasi grafik. Kalau Seaborn SNS itu untuk visualisasi statistik. Lalu di sini ada label encoder itu yang mengubah data kategorik menjadi bilangan biner atau numerik. Nah, lalu yang dataset yang saya gunakan itu adalah eh, Seattle Weather. Jadi di sini yang pertama saya lakukan import data terlebih dahulu menggunakan library Pandas tadi. Lalu muncullah data seperti ini, di mana dataset ini berisi 25.551 baris dan 5 kolom, yaitu ada date, PRCP, Tmax, Tmin, dan range. Nah, dengan tipe data variabel date dan range itu adalah objek, lalu Tmax dan Tmin itu adalah integer, PRCP adalah float. Nah, hal itu dapat kita lihat menggunakan sintaks nama variabel .info. Nanti akan muncul tipe-tipe data pada masing-masing variabel.
Nah, lalu ada preprocessing data. Yang pertama kita melihat data kosong terlebih dahulu. Caranya adalah menggunakan sintaks nama variabel dot is null dot sum. Lalu didapatkan bahwa terdapat data kosong pada variabel PRCP dan range. Nah, setelah melihat data kosong, kita imputasi nilai kosong. Yaitu kita mengimputasi pada variabel yang kosong tadi dengan bilangan konstan, yaitu nol. Kalau metode yang saya gunakan seperti ini. Lalu memisahkan atribut atau memisahkan variabel dan diinisiasikan dengan variabel X dan Y. Nah, X di sini adalah variabel prediktor, yaitu PRCP, Tmax, dan Tmin. Lalu Y-nya itu adalah yang diprediksinya, yaitu range. Nah, saya juga mengubah variabel range ini menjadi variabel yang sebelumnya data kategorik menjadi biner. Jadi, saya menggunakan sintaks label encoding atau label encoder. Jadi sehingga yang bernilai true itu akan disimbolkan dengan angka satu dan yang bernilai false dia akan disimbolkan dengan bilangan nol. Nah, selanjutnya ada split dan standarisasi data. Jadi di sini split ini adalah membagi data menjadi data train dan juga data test. Ini mana di sini 20%-nya adalah data test dan 80%-nya adalah data train. Lalu ada standarisasi data menggunakan standar scalar. Nah, lalu ada model KNN. Jadi, eh, saya membuat objek model KNN dengan K-nya itu 3 atau jumlah tetangga terdekatnya 3. Model ini nanti digunakan untuk melakukan klasifikasi hujan atau tidak hujannya pada daerah Seattle. Untuk sintaksnya seperti ini. Nah, lalu yang kedua adalah melatih model KNN-nya menggunakan data training yang sudah melalui proses standarisasi. Pada tahap ini, model mempelajari pola hubungan antara kondisi cuaca Tmax, Tmin, dan PRCP dengan label rain. Nah, di sini juga dibuktikan kalau tetangga terdekat yang digunakan adalah 3. Nah, lalu dia melakukan prediksi. Eh, Model ini menggunakan memprediksi apakah ada data tes yang akan terjadi hujan atau tidak berdasarkan kedekatan datanya dengan data train. Lalu menghitung akurasi. Nah, akurasi ini menunjukkan seberapa banyak hasil prediksi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana hasil akurasi yang didapatkan sebesar 0,977 yang menunjukkan model mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya confusion matrix. Jadi, pada confusion matrix didapatkan grafik yang seperti ini melalui sintaks ini, di mana model dapat memprediksi nol ketika dia nol, atau model dapat memprediksi daerah Seattle ketika tidak hujan, dan dia memang benar tidak hujan sebesar 2.954 data. Lalu, model memprediksi nol ketika dia satu, atau model memprediksi tidak hujan ketika dia hujan sebesar 110. Dan selanjutnya, model memprediksi hujan ketika dia tidak hujan sebesar 3, dan model memprediksi hujan ketika dia hujan sebesar 2.044. Nah, selanjutnya ada classification report. Di sini menunjukkan performa model dalam memprediksi label rain, yaitu ada 0 yang berarti tidak hujan dan 1 yang berarti hujan. Terdapat
Tiga hal utama pada precision untuk kelas yang tidak hujan itu sebesar 0,96. Berarti prediksinya itu 96% tidak hujan benar. Nah, untuk yang hujan itu 100% diprediksi hujan benar. Lalu untuk precision ini eh, angkanya ini tinggi. Berarti dia menunjukkan model jarang salah menyatakan hujan saat sebenarnya tidak hujan ataupun sebaliknya. Lalu ada di bagian recall. Recall ini pada saat tidak hujan bernilai 1, yang artinya model berhasil mengenali seluruh hari tidak hujan tanpa terlewat. Lalu pada yang hujan itu sebesar 0,95. Berarti model berhasil mengenali 95% hari yang benar-benar hujan. Nah, pada recall yang kelas hujan ini, berarti masih ada sebagian kecil hari hujan yang salah diprediksi sebagai tidak hujan. Lalu di F1 score itu di kelas 0 sebesar 0,98, di kelas 1 sebesar 0,97. Nah, F1 score ini yang menggabungkan the precision dengan recall. Lalu ada support di kelas 0 sebesar 2.957 data, di kelas 1 2.154 data. Artinya model dievaluasi pada total 5.111 data dengan sebaran lebih banyak pada hari tidak hujan. Lebih banyak yang tidak hujan. Lalu akurasinya itu sama seperti tadi. Tadi kan 0,977 yang dibulatkan menjadi 0,98. Berarti prediksi model KNN ini sangat tinggi. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun sifat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.